datang kepada Bapa pada pagi hari ini Tuhan, membawa setiap korban pujian.
sapa jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, sebab Engkaulah yang Tuhan penjaga kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, sebab Engkaulah naungan kami Bapa. Engkau Tuhan Yesus berada di tangan kanan kami, menopang kami Tuhan Yesus. Lewati lembah Engkau bersama dengan kami Bapa. Lewati pergumulan Engkau Tuhan menopang kami Tuhan. Sebab janji-Mu berkata ya Tuhan Yesus, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Sebab Tuhan akan tidak pernah melupakan kami Bapa. Sampai kepada rambut menunjukkan rambut kami, Engkau Tuhan akan menggendong tiap-tiap kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang telah Tuhan yang berbuat ya Bapa dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebab dengan kekuatan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Engkau ada ya Tuhan bersama dengan kami. Kita katakan sama-sama. Silakan duduk jemaat berkat itu. Engkau Bapa yang mengerti. Kasih-Mu nyata bagiku. Sama-sama kita katakan kami bersyukur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Sebab kami bersyukur kepada-Mu. Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup kami Bapa. Terjadilah
sekali lagi mari kita sama-sama sembah kami bersyukur sebab rencana-Mu bagi kami Tuhan. Percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan kami, dari setiap persoalan kami. Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan kami, Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap akan bersukacita. Mari kita yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus, sebab kita punya Tuhan, Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang setara seperti ini. Tak ada
raja di atas segala raja. Kuasanya kuasa yang dahsyat. Kita sama-sama bertepuk tangan kami saudara. Hanya Yesus Tuhan yang terhadap. Semua musuh akan gemetar. Haleluya. Segala kuasa akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Oh.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, terima berkat itu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Yesus kami adalah Tuhan yang terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin ya Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia bersama kami. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, amin. sungguh percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Yesusku terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sedang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita katakan dengan iman. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu,
pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi yang indah. Kami umat-Mu, kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapak, hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah jawaban untuk kami. Hamba percaya di tempat ini ada pewahyuan untuk kami. Firman Tuhan menjadi peneguhan untuk kami. Terima kasih banyak Bapak. Singkapkanlah mata kami supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus. Hamba mau menyampaikan firman-Mu. Hamba rindu supaya semua umat-Mu pada pagi hari ini bisa duduk dengan tenang, punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati yang terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuki minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan April tahun 2020. Saya percaya di bulan yang baru kita punya harapan yang baru, kita punya komitmen yang baru, dan kita juga mengalami keajaiban yang baru di bulan yang baru ini. Ada amin? Saya seringkali perkatakan firman Tuhan ya dan amin, dan firman Tuhan adalah jawaban untuk kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca 3 ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya ulangi, Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kitab Roma 3 ayat yang kelima, ayat Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, ayat yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pagi hari ini ialah bersukacita di tengah-tengah badai. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Bersukacita di tengah-tengah badai. Saya pernah menyaksikan satu lukisan, ada batu yang besar yang menjulang di tengah-tengah laut. Jadi batu ini dikelilingi oleh laut, oleh air, kemudian diterpa oleh gelombang, diterpa oleh badai, diterpa oleh laut, oleh gelombang yang besar, tapi batu ini tetap berdiri kokoh. Bahkan di atas batu itu ada seekor burung yang hinggap. Bahkan ada yang membuat sarang di sana, dan burung itu dia merasa aman, tenang. Sekalipun di sekitarnya ada badai, ada gelombang, ada angin, tapi dia merasa nyaman di sana. Dia merasa tenang di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya anak-anak Tuhan, para pengikut Tuhan, lebih daripada itu. Amin. Kita tidak hanya tenang, tapi saya percaya kita bersukacita di tengah-tengah badai. Ada amin? Katakan bersama-sama saya, bersukacita di tengah-tengah badai. Wow, pastor, bagaimana mungkin pastor di tengah-tengah masa yang sulit, yang sukar seperti ini, mungkinkah kita bisa bersukacita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhanlah jawabannya. Mari kita simak, kita perhatikan baik-baik. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Terjemah lain ditulis, kita bersukacita ketika kita dalam kesukaran.
bergembira, bersukacita dalam kesukaran dan kesulitan. Dikatakan, we also rejoice in suffering, in tribulations. Bisa bersukacita di tengah-tengah kesukaran. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mari kita perhatikan, kita simak baik-baik ayat ini. Kita bisa bersukacita di tengah-tengah badai. Karena itu kehendak Tuhan, itu janji Tuhan untuk kita. Dikatakan Roma pasal 5 ayat yang ketiga, bukan hanya itu saja, malah kita bermegah dalam kesukaran, bersukacita dalam kesukaran, kesengsaraan kita. Karena apa? Karena apa? Alkitab katakan, simak baik-baik. Karena apa? Karena kita tahu, katakan kita tahu. Kita tahu. Kita tahu tidak sama dengan kita rasa. Sama enggak? Kita tahu dengan kita rasa. Bukan kita rasa, Pak. Karena kita tahu apa? Mari perhatikan yang pertama. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Wow. Kesengsaraan, kesukaran. Kesengsaraan, kesukaran menimbulkan ketekunan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kesengsaraan, badai, pergumulan, kesulitan bukan tempat kita tinggal. Kenapa? Karena dikatakan kesukaran menimbulkan ketekunan. Bukan kehendak Tuhan untuk kita tinggal di badai kesukaran. Bukan. Tapi badai kesukaran adalah jalan untuk kita lewati. Sehingga kita menjadi orang yang apa? Yang tekun. Perhatikan baik-baik. Karena kesukaran menimbulkan apa? Ketekunan. Wah, luar biasa. Pak Salomo itu orang yang tekunnya bukan main. Tekunnya dari mana? Karena dia banyak mengalami kesukaran demi kesukaran. Tapi dia tetap setia. Wah, ini betul-betul dia orang yang tekun. Amin. Wow. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengingat dan tahu apa yang dikatakan tentang ketekunan itu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yakobus 5 ayat yang ke-11 berkata demikian. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa berbahagia? Yaitu mereka yang bertekun. Wow. Siapa yang berbahagia? Jangan harap Anda berbahagia kalau Anda tidak tekun. Kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Semua kita tentu tahu. Amin. Semua kita tahu. Amin. Belum semua bilang amin. Amin. Semua kita tahu bagaimana ending daripada hidup Ayub. Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tapi tahukah saudara, Ayub terlebih dahulu harus mengalami apa? Mengalami kesengsaraan. Yang pertama yang diambil dari hidupnya apa? Ya, hartanya diambil, anak-anaknya diambil, kesehatannya diambil. Yang berikut, istrinya pun mengata-ngatai dia. Tapi Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah menunduk. Allah tolongkan hal yang tidak ada dalam dia. Ayub tetap setia. Ayub tekun. Dan Alkitab berkata, mengapa kita bisa berbahagia di tengah-tengah badai? Karena kesukaran, badai kesukaran itu menimbulkan apa? Ketekunan. Next yang berikut. Yang kedua, kita lanjut ayat ini. Roma pasal 5
ketiga. Kita perhatikan baik-baik ayat ini, Roma 5 ayat yang ketiga. Demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbul kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow. Ketekunan bukan tahan uji. Mengapa kita bisa bersuka cita di tengah-tengah badai? Karena badai itu membawa kita, sehingga kita menjadi orang yang ketiga, tahan uji. Seseorang yang tahan uji ialah orang yang teruji. Saya perkatakan pada pagi hari ini, apa yang kita alami saat ini hanya merupakan ujian yang kecil. Tuhan izinkan bagi kita. Dan siapa kita akan sangat menentukan bagaimana kita meresponi satu masalah. Ketika Anda mulai putus asa, Anda kecewa, itu satu bukti bahwa Anda itu bukan orang yang teruji. Tidak mungkin ada kenaikan kalau tanpa ada ujian. Tidak mungkin ada kelulusan tanpa ujian. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ujian itu, tujuannya apa? Supaya kita naik. Amin. Wow, terima kasih Tuhan, ternyata ada ujian yang datang. Mari kita simak baik-baik apa kata firman Tuhan tentang Ayub. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat 10. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul. Jangan harap iman kita lebih kuat, lebih teguh kalau kita tidak pernah mengalami ujian. Ujian tujuannya untuk memurnikan kita. Seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Adalah kehendak Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang teruji. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya masih akan datang badai yang lebih dahsyat. Tapi saya percaya kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap badai kesukaran yang datang menghadap di depan. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kita bermegah, kita bergembira, kita bersuka cita di tengah-tengah badai. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan kesukaran menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji yang berikut yang ketiga. Mengapa kita bisa bersuka cita di tengah badai? Karena ketika kita tahan uji, Alkitab kata tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga, kita kembali perhatikan ayat 4. Kita kembali perhatikan ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan, sama-sama katakan, pengharapan. Amin. Orang yang punya pengharapan itu orang yang tahan uji. Wah, luar biasa Bapak itu loh. Memang itu luar biasa. Kenapa? Ini bertubi-tubi datang pencobaan, bertubi-tubi datang ujian, tapi dia tetap kokoh, tetap kuat. Mengapa bisa terjadi? Wow. Karena itu semua itu membawa dia sampai kepada hidup punya pengharapan. Dan Alkitab berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang punya pengharapan, dia tidak akan dikecewakan. Orang yang punya pengharapan, dia tidak akan give up, tidak akan menyerah. Itulah yang Alkitab katakan.
ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa kita bisa tabah, kuat, teguh setelah melewati berbagai rintangan? Kita teruji, kita punya pengharapan, kita kuat karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan orang yang punya pengharapan tidak akan dikecewakan. Saya punya pengharapan, jemaat yang kasih, badai pasti berlalu. Saya punya pengharapan bahwa setelah badai ini berlalu, kita akan melihat tuaian yang lebih besar lagi akan terjadi. Saya punya pengharapan, tema untuk kita digenapi. Kita menjadi kokoh, teguh, dan berbuah banyak. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita bersuka cita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang. Amin. Lihat dulu baca kiri kanan, ada sukacita pagi ini? Ada yang bersuka cita? Mengapa bersuka cita? Mari kita perhatikan 4 hal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kehendak Tuhan supaya kita bersuka cita di tengah-tengah badai kesulitan. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Adalah kehendak Tuhan supaya kita bersuka cita di tengah-tengah badai kesukaran. Bersuka cita, bergembira, rejoice in tribulation. Wow, Alkitab katakan, wah luar biasa, bisa bersuka cita di dalam kesukaran yang dahsyat yang datang. Itu karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Next, yang berikut, yang kedua. Badai kesukaran bukan tempat kita tinggal, tapi untuk kita apa? Lalui. Bukan kehendak Tuhan Anda tinggal di dalam badai itu, tapi untuk kita lalui. Karena firman Tuhan katakan, kesukaran menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan orang punya pengharapan dia tidak akan dikecewakan. Amin. Mari kita hidup punya pengharapan. Amin. Dan kita tidak akan putus asa, kita tidak akan give up, kita tidak akan kecewa. Badai kesukaran bukan tempat saya tinggal, tapi untuk tempat saya lalui, tempat untuk saya lewati. Dan yang berikut, yang ketiga, badai kesukaran. Setiap badai kesukaran adalah nubuatan. Katakan nubuatan. Adalah nubuatan untuk berkat. Katakan berkat. Yang akan kita terima di kemudian hari, asalkan kita tetap tekun ikut Tuhan. Amin. Wow. Jadi kalau mengalami satu badai kesukaran, jangan pesimis. Mari punya mata untuk melihat ke depan. Bahwa badai itu adalah nubuatan. Badai kesulitan itu adalah nubuatan untuk berkat yang akan kita terima di kemudian hari. Asalkan Anda tetap setia, Anda tetap tekun ikut Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kemudian kita dikalahkan oleh roh ketakutan itu. Kita harus menang atas ketakutan. Bukan kehendak Tuhan kita dicekam oleh rasa takut. Kita harus bangkit. Saya teringat, hari-hari kemudian saya teringat tentang David, anak yang muda itu, Daud yang muda itu. Ketika Goliat datang menantang barisan tentara orang Israel, Alkitab katakan Saul dan tentara yang jadi takut.
Ikuti apa yang saya katakan. Jangan takut terhadap badai pergumulan. Mari bangkit dan hadapi badai itu. Amin. Yang berikut, yang keempat, yang terakhir. Setiap badai kesukaran adalah kesempatan. Katakan kesempatan. Katakan kesempatan untuk kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan berpikir gini, waduh, gara-gara ini semuanya hilang, gara-gara ini semua kesan hilang. Saudaraku, percayalah, kesukaran menjadi kesempatan kita mengalami keajaiban Tuhan. Ulang sama-sama, 2, 2, 3. Setiap badai kesukaran adalah kesempatan untuk kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Siapa yang ingin mengalami keajaiban dari Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan lupa, harus sedia untuk menghadapi apa? Badai, kesukaran. Karena itulah kesempatan kita mengalami mujizat, keajaiban dari Tuhan. Mari kita bersukacita di tengah-tengah badai kesukaran. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita harus buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya Allah kehendak-Mu, saya bersukacita. Mari kita semua berdiam diri sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Dan pagi hari ini mari kita meresponi firman Tuhan. Kita arahkan mata kita kepada Tuhan dalam sikap doa. Kita perkatakan, Tuhan, ku yakin Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan semua kita bangkit berdiri dengan iman, memandang kepada Tuhan, kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran Kau hadir di sini. Ku
Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap memberkati hidup kita. Amin. Tuhan memelihara hidup kita. Berapa banyak pagi hari ini yang diberkati melalui firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu firman Tuhan kepada kita semua sebelum kita memberikan persembahan kita. Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ciri dari anak Tuhan adalah murah hati, karena Bapa kita adalah Allah yang murah hati. Amin. Kita murah hati bukan karena kita mau mendapat berkat dari Tuhan, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu telah memberkati kita. Amin. Yang rindu untuk bermurah hati pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Saya percaya setiap benih persembahan yang kita tabur pada pagi hari ini, semuanya akan mendatangkan tuaian yang daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang ada di dalam rumah, yang saat ini beribadah secara live streaming, boleh juga memberikan persembahan melalui account GKRI Bukit Zaitun Tiban 5. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu Tuhan persembahan persepuluhan kami mau membawa ke dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya firman Allah akan digenapi dalam kehidupan kami, bahwa Engkau akan menyingkirkan belalang pelahat dari hidup kami, dan akan mencurahkan berkat kepada kami sampai kami berkelimpahan, dan akan membuat hidup kami akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjadi seperti apa yang firman Allah katakan, menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan dan berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami telah terlebih dahulu menerima berkat daripada Tuhan. Semua yang ada pada kami adalah berkat dari Tuhan, dan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita memberikan persembahan, kita katakan namanya Tuhan, namanya berkuasa. Haleluya.
Shalom. Luar biasa kita bisa hadir bersama-sama ibadah di tempat ini. Mari kita sama-sama lihat warta kita minggu ini. Minggu ini minggu depan akan ada perjamuan kudus. Jadi hari Jumat, jadi ibadah kaum bapa kita delay, kita rencanakan ulang. Juga ibadah pemuda remaja. Doa Selasa tetap ada jam 7.30 malam serta doa subuh jam 5 pagi hari Sabtu. Lalu untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dalam perjamuan kudus hari Jumat nanti, Bapak Ibu akan dibagikan hari ini anggur dan roti melalui para PKS. Jadi untuk mereka yang tidak bisa hadir dapat menghubungi PKS karena akan didistribusikan hari ini juga atau hari Selasa untuk mengambil roti dan anggur yang telah disiapkan. Jadi hari Jumat kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, baik Anda yang di rumah maupun kita yang hadir di tempat ini. Selanjutnya berita sukacita, telah dikaruniakan anak pertama bagi keluarga Bapak Weson Sitanggang dengan Ibu Helena Raja Gugup yang diberi nama Anggun Zivania Sitanggang tanggal 4 Maret. Puji Tuhan. Selanjutnya telah dikaruniakan anak keempat bagi keluarga Bapak Saryono dengan Ibu Sondang tanggal 26 Maret 2020 yang diberi nama Asarel Tobias Simbolon. Kiranya anak-anak ini akan menjadi pembawa sukacita bagi keluarga dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Demikian waktu kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan bagi pujian. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Engkau yang sudah memimpin dan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami bisa bersuka cita di tengah-tengah badai ya Tuhan. Kami percaya di tengah segala situasi yang ada saat ini, kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka Tuhan, dalam kesehatan mereka, dalam ekonomi, rumah tangga, semua hasrat kerinduan mereka digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya juga Tuhan, segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, segala virus bakteri tidak dapat mendekat kepada hidup kami karena darah Yesus yang menutup bungkus kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, di syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing,
Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan bersumber daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita, memberkati kita, menjaga kita, memelihara hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan